Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keterangan kondisi. Dalam bahasa Indonesia, terkadang kita sering memberikan penjelasan tentang kondisi seseorang dalam suatu kalimat. Bisa jadi karena ada yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang keadaan orang tersebut ketika melakukan suatu perbuatan. Contohnya, ketika misalkan kita memberitahu kepada teman kita, Zaid telah datang. Ja'a Zaidun. Ya. Terkadang kita nanya kan, naik apa dia? Oh, jalan kaki. Atau ya dia berkendaraan. Maka kita katakan Zaid datang dengan berkendaraan atau Zaid datang jalan kaki. Nah, berkendaraan dan jalan kaki ini disebut dengan keterangan kondisi yang menjelaskan kondisi seseorang ketika melakukan sesuatu. Nah, dalam bahasa Arab keterangannya disebut dengan hal, ya, hal. Adapun orang yang diterangkan kondisinya disebut dengan shahibul hal. Ya, jadi ada istilah hal, ya. Halun, ada shahibul hal, si pemilik keadaan, ya, orang yang dijelaskan keadaannya, ya. Dan dalam bahasa Arab hal ini wajib mansub. Jadi kalau kita mau menjelaskan si Zaid datang berkendaraan, kita katakan Ja'a Zaidun rakiban. Ja'a Zaidun rakiban. Zaid telah datang rakiban, dengan berkendaraan. Nah, rakiban ini disebut dengan hal. Mana sahibul halnya? Zaidun. Zaidun, ya. Ja'a Zaidun rakiban. Kalau kita perhatikan baik-baik, hal itu biasanya isim fa'il. Hal itu biasanya isim fa'il, tapi dinasubkan. mansub, ya. Contohnya misalkan si Zaid masuk ke dalam kelas dengan tersenyum. Dakhala Zaidun mutabassiman, ya, karena mutabassim isim fa'il dari tabassama, ya, tabassamu, tabassuman, mutabassimun, ya. Dakhala Zaidun ilal fasli mutabassiman. Ya, Zaid masuk ke dalam kelas mutabassiman, dalam keadaan tersenyum. Mungkin baru dapat duit jalan kali. Masuk kelas. Ya. Sebenarnya nggak ada. Contohnya lagi misalkan anak kecil, ya, anak kecil bangun dari tidur dalam keadaan menangis. Kan balita itu biasanya kalau bangun tidur nangis kan. Apa bangun tidur? Istaiqozo. Satu orang aja. Istaiqozo al-waladu. Menangis. Apa isim fa'il dari baka? Bakian, ya. Istaiqozo al-waladu min naumihi batian, ya. Seorang anak bangun dari tidurnya bakian, dalam keadaan menangis. Jadi memang kita cari isim fa'ilnya, ya. Seperti itu. Selain isim fa'il ada kan? Umumnya isim fa'il atau sifat musyabbahah, ya. Sifat musyabbahah bisa. Contohnya hazin, ya, bersedih, ya. Baka Hamidun hazinan. Baka Hamidun hazinan. Artinya apa? Hamid menangis karena sedih. Karena kan ada orang yang menangis bahagia, ya. Nah, ini si Hamid nangisnya karena sedih, ya. Baka Hamidun ya, hazinan. Kaidahnya ada dua. Yang pertama apa?
hal harus nakirah. nakirah. Jadi kalau kita bahas jumlah ismiyah, kaidah yang pertama, halnya wajib Nakiro. nakirah, nggak boleh ma'rifat. Ja'a Zaidun ar-rakiba, nggak boleh. Iya, Ja'a Zaidun ar-rakiba. Kenapa nggak boleh? Karena nanti mirip seperti na'am, sifat. Mungkin ketika Ja'a Zaidun memang nggak kelihatan ya. Tapi ketika ro'a itu ya, saya melihat Zaid berkendara. Kalau ma'rifat, ro'a itu Zaidan ar-rakiba. Ya. Tapi kalau udah sifat, nggak menjelaskan keadaan, tapi menjelaskan sifat dia, bahwa dia memang seorang rider kali misalkan ya, ar-rakiba. Sedangkan kalau hal itu kan menjelaskan kondisi dia saat kita lihat, ro'a itu Zaidan rakiban ya. Jadi hal itu harus nakirah, nggak boleh ditambahin al depannya. Kemudian yang kedua, sahibul halnya harus ma'rifat. Nggak boleh sahibul hal nakirah. Jadi sahibul hal harus ma'rifat. Karena kalau nakirah jadi na'at. Iya nggak? Ra'aitu rajulan bakian. Coba perhatikan baik-baik. Ra'aitu rajulan bakian. Nah, apa itu kan? Iya. Iya kan? Yang menangis. Saya telah melihat Pria yang seorang laki-laki Yang menangis. yang menangis, tidak menjadi keterangan kondisi. Bukan hal ya, tapi na'at man'ut. Yang benar apa? Ra'aitur rajula. Tadi apa sih? Laki-laki nangis ya? Oh iya. Ra'aitur rajula bagian ya. Jadi itu alasannya kenapa halnya nggak boleh nakiro jadi na'at. Sebelum hal nggak boleh harus ma'rifat, nggak boleh nakiro, sama dikhawatirkan jadi na'at. Seperti itu. Ada pertanyaan? Hah? Nggak ada. Baik, sekarang kita lihat contoh-contohnya ya di buku. Di situ ada istaiqadha at-tiflu minan naumi bakian. Anak itu bangun tidur dalam keadaan menangis. Kemudian kharajan nasu khaifan. Para manusia keluar karena takut. Mungkin gempa bumi ya, gempa bumi. Terus berhamburan manusia keluar. Kharajan nasu khaifan ya. Para manusia keluar karena takut. Dakhala Zaidun al-fasla mutabassiman. Zaid masuk kelas dengan tersenyum. Ja'a Zaidun dohikan. Zaid datang dengan tertawa. Baka Hamidun hazinan. Hamid menangis karena sedih. Nuhiyal muslimu anisyurbi qaiman. Nuhiyal muslimu anisyurbi qaiman. Seorang muslim dilarang minum qaiman dalam keadaan berdiri. Ya. Ini hal. Sekarang kita lihat contohnya di Quran. Banyak ya hal di Quran. Contohnya di surat An-Nasr ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia akan masuk ya ke dalam agama Allah afwajan, dalam keadaan berbondong-bondong ya. Kemudian contohnya lagi apa? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Dan siapa orang yang membunuh mukminan muta'ammidan dengan keadaan sengaja, dalam keadaan sengaja, jadi muta'ammidan hal ya, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha, dalam keadaan kekal di dalamnya. Maka muta'ammidan dan khalidan hal ya. Contoh lagi apa? Azabannya juga. Mana? Azabannya juga. Wa adalahu adaban jadi maf'ul bi dong. Wa adalahu adaban azimah, dan ia telah mempersiapkan azab yang pedih ya. Jadi maf'ul bi ini. Ya. Nah, ini ada lagi An-Nisa 103 ya.
fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Ya. Maka apabila telah engkau tunaikan sholat, fadhkurullaha, ya, maka berzikirlah kepada Allah qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan Berdiri dan duduk. berdiri dan duduk. Nah, ini menjadi salah satu contoh lain bahwa masdar pun bisa menjadi hal, ya. Qiyam, qu'ud kan masdar, ya. Jadi memang bisa. Tapi memang umumnya yang paling simpel kita pakai isim fa'il atau sifat syabbah, ya. Fadhkurullah qiyaman wa qu'udan. Kemudian Ali Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Ya. Ia telah menurunkan kepadamu kitab bil haqqi, dengan hak, musaddiqan, ya, dalam keadaan membenarkan lima baina yadayhi, dengan apa yang ada padanya, ya. Kemudian yang terakhir kita ambil contoh lagi. An-Nisa ayat 28, ya. Ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, ya. Dan manusia itu diciptakan dha'ifa, apa? Lemah. Dalam keadaan lemah. Makanya memang paling gampang kalau kita mau tahu ini hal atau bukan, kita tambahkan kata dalam keadaan, cocok nggak artinya? Ya. Dalam keadaan takut, dalam keadaan sengaja, dalam keadaan apa tadi? Berdiri, dalam keadaan duduk, itu lebih gampang, ya. Tapi ada pertanyaan untuk hal ini? Kalau cuma lihat dari struktur, Dari strukturnya langsung ketahuan, kan? Kalau ada kita temukan ayat tiba-tiba mansub sendirian, kan kita bisa langsung langsung bikin checklist. Zorab bukan, ini mananya bukan waktu, bukan tempat. Maf'ul bih bukan, maf'ul bih nggak begini, bukan objek ini. Oh, ini kalau nggak hal tamyiz, nanti hal miripnya sama tamyiz satu lagi. Tapi oh, ini menjelaskan keadaan, oh berarti ini hal. Karena kalau tamyiz menjelaskan zat, kayak gitu. Sebenarnya nanti antum akan dapati bahwa nggak semua hal itu harus kita pelajari secara tekstual. Ada yang pakai feeling, ya. Nanti dulu waktu belajar tentang hal, mungkin secara teori ini kurang paham, tapi begitu baca pakai feeling aja. Kok ini cocok ya kalau Anda tambahin kata dalam keadaan, muta'ammidan dalam keadaan sengaja, oh ini hal. Qiyaman wa qu'udan dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, oh ini pasti hal. Kayak gitu. Ya. Pertanyaan lagi? Fahim tuh? Fahim Fahman? Baik, kita sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.